Halo, oke, selamat pagi sebelumnya. Jadi di sini saya sudah ada dua holder mesin cutting. Ini sebenarnya video yang bahasan seperti ini ya. Ini udah pernah saya bahas di channel saya yang lain. Dulu saya ada channel lain. Nah sekarang saya buat lagi di channel yang sekarang ini. Sorry tangan saya agak kotor sedikit karena tadi habis bongkar-bongkar mesin ya. Jadi barusan tadi ada pertanyaan soal kenapa mesin cuttingnya itu saat jalan suka waktu holder ini pisaunya proses memotong bahan, terutama bahan-bahan seperti polycrack seperti itu kok suaranya menjadi lebih berisik gitu mesinnya. Itu sebenarnya salah satu itu penyebabnya ada di kesalahan cara pasang pisaunya. Jadi di sini pisau itu kan kalau kita lihat ini itu kan ada sudut sisi miringnya itu ya. Ini kebetulan pisau yang saya pasang di sini adalah yang kemiringan 45 derajat. Jadi kalau kita lihat ini di sisi sebelah sini nih, ini yang saya sentuh-sentuh ini. Ini kan lebih miring ke sana kan. Ini kemiringan ini yang biasanya ditulis di di kotaknya itu ada 45 derajat, ada 35 derajat, ada 30 derajat, kemudian ada 60 derajat dan ada beberapa merek pisau juga yang dia sampai di 75 derajat kemiringannya. Nah, semakin miring pisau ini, semakin besar angka kemiringannya, maka kemiringan ini akan semakin runcing, semakin panjang juga. Tapi kalau untuk kebutuhan standar seperti itu, bahan-bahan yang ketebalannya kurang dari 1,5 mili, itu saya sarankan baiknya pakai pisau yang 45 derajat ini. Kalau bahannya yang benar-benar tipis banget kayak gitu, bisa pakai pisau yang 30 derajat. Tapi kalau bahannya lebih tebal dari 1,5, itu saya sarankan pakai yang 60 derajat karena 60 derajat punya sudut kemiringan yang lebih miring lagi. Nah, di sini saran saya saat mengatur keluaran pisau ini, kadang-kadang kan orang ngasih saran hanya cukup kira-kira dipegang-pegang seperti ini kayak gitu. Itu udah kerasa udah cukup katanya seperti itu. Padahal itu masih belum tepat. Intinya ketika kita mengatur keluaran pisau itu saat proses cutting, ini si holder itu capnya ini ujung-ujung sininya nih, ini ujungnya saya sentuh ini nggak boleh sampai nyentuh stikernya atau nggak boleh nyentuh bagian yang kita cutting. Karena kalau ini nyentuh otomatis dia akan bikin tambahan goresan halus seperti itu. Jadi yang boleh nyentuh ke material yang di cutting itu hanya ujung pisau ini aja. Nah, untuk penyetelannya itu saya sarankan posisinya ini, kalau yang seperti contoh sekarang ini masih salah. Ini ya, ini kan kelihatan terlalu nongol masih. Jadi sudut kemiringan ini ya kelihatan ya. Itu masih masih ada sudut lurus di sebelah sananya itu nggak boleh. Nah, seharusnya dia posisinya seperti ini. Nah, ini saya putar beberapa putaran. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini. Posisinya harus seperti ini. Jadi yang kelihatan itu hanya bagian sudut miringnya itu. Yang sebelah sana ya, yang sebelah kiri itu kelihatan pada bagian sudut kemiringannya tok. Seperti itu. Ini mau holder pisau mesin cutting apapun disarankan seperti ini. Ini yang lebih bagus, hasil cuttingnya bisa lebih rapi. Terus kemudian kayak berisik-berisik suara yang makin menggaung itu juga akan berkurang. Nah, ini di sini juga ada. Ini holder punyanya Grabtech. Kalau yang tadi itu punya mesin Cina. Nah, ini kita coba putar. Nah, itu udah mulai kelihatan. Oke. Ini kalau segini masih cuman kerasa-kerasa sedikit begini, ini nanti waktu cutting si capnya ini akan gosok ke materialnya, dan nanti sebenarnya inilah yang menyebabkan material yang udah di cutting tadi menjadi lari-lari, mudah ke kupas, nempel-nempel ke sini nanti. Ini jadi settingannya seperti ini nih. Saya putar lagi. Sorry, saya putar pakai tangan satu ini, yang satu tangan ini pegang HP soalnya. Nah, ini sama seperti ini juga, ini posisi pemasangannya. Kelihatan ya, jelas ya. Nah, sampai kotoran oli di kuku pun kelihatan tuh. Nah, itu. Jadi sudut kemiringannya seperti itu aja. Nggak boleh sampai kepanjangan sekali. Jadi kalau pisau 60 derajat pasti akan tonjolan ini akan lebih panjang lagi. Kalau 45 segini. Ini begini posisi pemasangannya. Ini mau mesin cutting apapun ya, usahakan pemasangan pisaunya seperti ini.
dia tidak apa namanya melebihi dari apa namanya garis tajamnya itu. Karena kalau yang ini kan namanya jenis-jenis holder begini itu namanya dark knife, pisau tarik. Jadi dia waktu di jalan-jalan begini itu nanti si pisau ini kan dia gerak-gerak sendiri. Waktu dia misalnya jalan dari kiri ke kanan, berarti nanti si tajamnya ini akan menghadap ke kanan sana. Ini nanti waktu dia balik lagi ke sana lagi. Jadi kalau misalnya kita terlalu panjang, oke, yang lebih mudah saya pakai contoh yang ini. Nah, ini kalau kita terlalu panjang, jadinya nanti dia dapatnya si nusuknya material itu sampai tembus ke sini nih, sampai ke sudut yang bagian pangkalnya itu kan nggak tajam tuh. Yang tajamnya kan bagian miring. Nah ini kalau sebelah sebelah kiri yang agak ke bawah itu, sebelah kiri itu udah nggak tajam. Tajamnya hanya di bagian yang miringnya tok. Nah itu makanya disarankan keluarannya segini. Kalau dia terlalu pendek, ininya tajamnya terlalu pendek, yang keluar nanti si stikernya malah kegosok-gosok sama ini, dan nanti mengakibatkan biasanya bahan mudah nyangkut, agak berat, terus kemudian mesin jadi tambah berisik. Nah itu aja, semoga bisa dipahami, dan kalau misalnya kurang jelas tanyakan aja di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke, segitu aja. Kurang dan lebihnya mohon dikoreksi di kolom komentar. See you.